Shalom semuanya. Selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, kesempatan-Mu sehingga mungkin bersama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau uruskan sucikan tubuh jiwa kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, supaya kami lahir di dalam-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau pimpinlah ibadah pada pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, dalam mengantar kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam rumah-Mu
berseteruan dengan Allah, yang mencoba mencuri benih firman Allah, kami ikat dan kami tolak, kami cabut, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami duduk diam dalam hadirat Tuhan, menerima berkat-Mu. Hati kami siap Bapa, berfirman Engkau lewat hamba-Mu yang Engkau urapi pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Tadi bahasa Indonesia, sekarang saya belajar sama Pak Ahok. Pingan? Ya. Kamsahamnida. Cincau. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada di penghujung tahun 2020. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan tentu kita percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kamu kasih lo cincin nilai, nah cincin kue saya waktu saya, nah kayak cukup nang cincin lo nih kue kok. Saya ingin bertanya kepada kita, seberapa banyak kita hari ini yang percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu? Mari kita angkat tangan. Jadi cewek nanti kau. Haleluya. Terima kasih. Tahu kau yang kau pi. Iya. Si kami tahu sih kau. Oleh sebab itu mari kita buka dari kitab Lukas. Kita buka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 Ucap pun kau capeknya, tapi cakap kau cakap. ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Iya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini, dan jemaat yang dikasih Tuhan ikuti dalam hati. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Contohnya apa yang dikatakan hakim yang maling itu? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Baik Pak. Mau baca mendengarnya sebentar. Anh ấy sẽ cái pi đúng sẽ ác kinh điển vì bỏ tránh đi lúc cha quên phải chặt quên kia phải đi chặt ya sâu ta cái pi đúng cái năng kita năng được cái tiêm cầu cầu may quá tôi kita lại bên tôi cái chấn cũng cái ác kinh cái vị kia xanh ya bỏ ai trung kinh Phật năng tôi cái chấn lại bên cũng cái của phụ y dù này thì chỉ cả kinh nói cả kita lơ lại siêu hữu và siêu cả qua cái đi lớn đi khẳng quay đều cái sĩ can cái kinh tiền bỏ anh chị xíu điều tôi cái sĩ bạch mà chị xíu vào vì kia các xây cùng bỏ chung cảnh Phật Nam chỉ cái của phụ điểm này với qua căn khổ lại kêu siêu hủy supaya imai
tiệm lai cả mai các tăng lại mới hòa xây ta chúng ta nên thì ai kia chỉ cái áp kim so lại xanh tuy so soạn cái năng dễ mê tiệm khiêu vì cái năng vì theo thu sĩ can lại siêu hữu nè qua ai cả nên cả số ai cả nên cả y si oi họ y năng tiêu ai tapi lớn sự xây y lai y u tách điều to tiền TS cái sinh Ya, kamsa juga. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa mengubah segala sesuatu seperti di akhir pujian tadi. Jadi kasih yang mesti ana tahu kau mesti kan koi di songkong toi. Lalu sekarang pertanyaannya adalah seperti apa doa yang dapat mengubah segala sesuatu? Nanti mesti anak ai China coba yang kayak tahu kau cek kan koi di. Apakah ketika kita berdoa lagi makan dari tempe berubah jadi ayam? Kasih tanah kau cek pengisikan kau sentek nyikan tempe upian kita koi pak. Dari kampung berubah jadi capcay. Kasih tanah kau sai kau upian kita capcay. Itu sebabnya kita harus tahu pada hari ini supaya kita tidak salah di dalam berdoa. Jadi kita kasih kayak tan usia tiada nak oi cai tan coba yang nak kayak kau. Ya kan, nanti kita berharap ingin makan bakute, lalu kita doain yang ada di depan tempe. Kita berharap supaya tempe berubah jadi bakute, itu nggak mungkin. Nang bisa mencet kayak salah kayak siapa. Mai ta nang terus siapa jawab teh orang yang cokeng kayak senteng tempe tapi nang tahu kau pinjau bakute ada sebuah oleh kayak. Jadi doa yang dapat mengubah segala sesuatu itu yang pertama adalah doa yang penuh dengan ketekunan. Kau mungkin kau pi sengken musina nang kita lapar kayak kau. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga tadi firman Tuhan katakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Sekali lagi, yang selalu datang. Itu bisa digarisbawahi kata selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nang mereka bisa saya kan kau cek selai itu kayak kuaku. I tiang lain itu kat yakin bahwa itu nanti lain siapa. Ketika firman Tuhan ini berkata bahwa janda itu selalu datang, kata selalu datang itu menggambarkan bahwa janda itu datang kepada hakim itu bukan hanya 1-2 kali, tetapi dengan penuh ketekunan. Berapa kali ditolak dia tetap datang, ditolak datang lagi, ditolak datang lagi, terus menerus. Biji kota tiang lain mesti lain cepai selain apa tapi tak pai lain kau jika akin mai saksi. Ini yang lain kau akin sisi itu. Jadi kalau kita baca tadi ayat-ayat ini dikatakan di situ bahwa ada seorang janda yang punya perkara. Nah, ada saksi yang mesti tahu cek kuaku saya ditoi. Lalu kemudian dia datang kepada seorang hakim dan ditulis di situ di dalam firman Tuhan ini bahwa hakim ini adalah orang yang tidak benar. Iya, kau si hakim si tapi saya yang lain kau itu jika hakim si kosa yang ditoi gitu. Kalau dikatakan tidak benar berarti hakim ini adalah jahat. Dia punya otak itu lui. Kalau lepeng saya yang lepeng jika hakim itu berarti dia nangusi bokai di cengli dia siapa musi duitnya. Bolui perkara beres. Ului perkara beres. Bolui mungkin lebih kau ikut. Ului mungkin lebih ikut. Jadi sekalipun janda ini tahu bahwa hakim itu adalah hakim yang tidak benar, tetapi dia tetap datang kepada hakim itu. Siapa yang saya nanti kayak hakim kalau bolui bukan kau ikut, tapi masih tinggal naik ke itu. Mengapa janda ini bertindak seperti itu? Soalnya cek wafu ini konsol. Karena janda ini dia mengenal bahwa perkaranya itu dia akan bisa menangkan ketika hakim ini
memutuskan perkaranya itu. 即个国父会知，伊个问到伊有变命，asal 即个hakim爱做一个爱收回呢。 Itu sebabnya janda ini tidak mencari pengacara. 就是呐，伊即个国父伊无去做律师， Karena beberapa orang pun pengacara yang membela dia, tapi kalau hakim bilang le bersalah, dihukum 3 tahun, tetap dihukum 3 tahun. 因为即个问到伊至少即个国父请要做律师，然后即个阿金呐，你杀了你爱定有故事在过诶。 Jadi dasar utama dari janda ini kenapa dia bisa bertekun untuk datang kepada hakim ini, karena dia tahu bahwa hakim ini yang akan memutuskan dia menang atau kalah. 即个国父会知呐，即个问到赢还是输，伊会知呐，就是阿金决定一定还是salah。 Jadi janda ini dia datang kepada orang yang tepat. Jadi即个国父来为必为难。 Dengan kata lain pada hari ini saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kita tahu Dia sumber kekuatan kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita, maka ketika kita punya persoalan, kita tidak akan pernah berhenti untuk datang kepada-Nya. Jadi saya mikir esnya bisa kan. Kalau nak kau cakap nak kau itu musik orang liang nak kau itu musik kan kau kau nak kau sih nak kau itu musik kau tu orang itu nak lu dia itu cuy jika nak kau itu. Ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, maka kita akan terus datang dan berseru kepada Tuhan karena kita mengenal Dia. Ini nak kau pak nak kau itu. Kalau nak umum kau nak lu dia itu. Bukan kalau sakit lalu kemudian kita cari pertolongan yang lain. Orang pintar. Kalau kita bilang ada orang pintar berarti kita orang ya lah. Tahu sendirilah saya kalau bisa ngomong kan. Ya jadi kalau nak umum kau isi kan kita mau sih kita main kecuali kau nanti isi kian kalau isi kian itu nak sih namanya. Ya kalau kita umpamanya punya masalah lalu kemudian kita masih pergi apa namanya itu pai-pai gitu kan. Berarti kita belum mengenal Allah benar-benar. Kalau nak berpak nak kayak itu, dia nak umum tu sekarang bisa itu, kalau nak payah dia mereka apa ya? Kalau hari ini doa kita belum kita dapatkan jawaban dari Tuhan, mungkin sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan lamanya, bahkan sekian tahun lamanya, jangan pernah berhenti. Kalau nak bukan muntoi, bukan kalau kau si sentik sentuh seni kasih kalau, tapi jika nak muntoi, nak saya mau buat tangan, nak mungkin tidak saya kau misalnya sudah pahami kayak. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan apa yang dialami oleh janda ini? Jadi saya nak saya nanti kayak kau kok saya hamil kayak. Ketika dia datang terus kepada hakim yang tidak benar ini, ilai kau si kayak hakim binti kayak. Maka pada akhirnya hakim ini berubah pikiran. Ayat keempat dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, jika hakim kau isi mulai kota, ya kisah wabui yang wakai sen kasih bo, jadi jungkeng makna. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kita cek kau yang lain makan kau, wah lain siapa supaya imai yang lain kan, yang kau imai lain kau. Hakim yang tidak benar ini akhirnya dia berubah pikirannya karena apa? Karena janda ini begitu bertekun, datang terus sekalipun ditolak berulang-ulang. Tetapi janda ini tidak pernah mengenal Allah. Jika saya hakim, kau kêu về thì cái sinh hoạt bởi vì người chỉ cái quá phụ điểm này suy liêu các cái điểm là kalau cho saya lọt vào cái cán bộ. Demikian juga kita dengan Tuhan.
si Dio saya menang karena kayak itu. Kalau hakim ini saja seorang hakim yang tidak benar, lebih lagi Tuhan kita yang maha pengasih dan penyayang. Kalau jika bohong kayak hakim aja boleh kayak sino, apalagi nang kayak itu si Dio saya tahu ya. Bahkan tanpa kita berseru kepada Tuhan pun Dia tahu keadaan kita. Amin. Dia tahu pergumulan kita. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk datang kepadanya. Dia terlebih dahulu menyediakan segala sesuatunya untuk kita, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa kita masih harus berdoa? Karena doa itu merupakan pengakuan kita terhadap Allah bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita harus berdoa karena kita percaya bahwa Allah adalah yang mempunyai hidup kita. Di dalam doa itu ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, lalu ada permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada doa-doa kita yang sampai hari ini kita belum melihat jawabannya dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan kita berdaulat. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia mengerti apa yang menjadi persoalan hidup kita. Dan Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan jawaban dalam hidup kita. Karena Tuhan mau segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi doa yang dijawab oleh Tuhan itu juga harus memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kalau mungkin kita berdoa untuk papa mama kita yang belum percaya Tuhan, kita mungkin berdoa untuk teman sekerja kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mungkin berdoa untuk usaha kita yang mungkin sedikit macet. Tetapi sampai hari ini mungkin kita melihat seperti tidak terjadi apa-apa. Saya mau katakan kepada kita hari ini, jangan pernah berhenti. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Kalau hakim yang tidak benar ini saja, hakim yang jahat ini saja bisa berubah pikiran, saya percaya setiap doa kita Tuhan bisa jadikan alat untuk mengubahkan segala sesuatu. Apalagi nang itu pasti ubiang koipinan so tau kau ya. Ada satu suku di India namanya suku Azar.
有一个民族，dia一个民族叫做阿桑。 Suku ini masih primitif sekali, masih ketinggalan sekali. 一个民族呢，落后，可能徛到大个样。 Dan di situ suku ini mereka dikenal sebagai kanibal, makan daging manusia, jangan. 一个民族呢，一般可能那jangan sekwan. Nang dipotong, dijadikan sate, dijadikan macam apa namanya itu, macam gulai apa, nang gulai gitu kan? Ya kita thấy được gì cả ăn hành xio, thấy nho này còn sẽ cho sate, sẽ cho gulai ăn này. Jadi kalau ada orang luar di situ, ada misionaris yang datang, udahlah langsung diciap. Kalau buat kau benang lai, phong ta benang lai. Suatu hari ada misionaris dari Inggris, dia sudah dengar berita tentang suku ini. Dan dia berdoa terus, dia punya beban untuk suku ini. Lalu kemudian tiba waktunya Tuhan suruh dia untuk berangkat ke India. Dia pergi ke daerah tempat suku ini, suku Asam ini. Sampai di situ rupanya dia kemudian bisa memenangkan satu keluarga untuk terima Tuhan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga ini kemudian mereka dibunuh oleh kepala suku ini. Pertama ditanya kepada suaminya supaya suaminya disuruh supaya dia menyangkal Yesus. Kalau tidak menyangkal Yesus maka dua anaknya akan dimakan. Dia tidak menyangkal Yesus dan akhirnya anaknya dua dibunuh di depan mata dia, dimakan. Lalu kemudian kepala suku itu lagi bertanya kepada suaminya ini, apakah kamu mau menyangkal Yesus? Kalau tidak istrimu akan kami bunuh dan kami akan makan. Tapi orang ini tetap menolak untuk menyangkal Yesus. Dia sambil bernyanyi di depan kepala suku itu, dia nyanyikan begini. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, dan seterusnya. Dia bicara kalau民族给到来被我给国变来跟对耶稣，点大是我给国跟对耶稣。 Singkat cerita, akhirnya keluarga ini habis dibunuh. Mungkin kita akan berkata, loh doa kok akibatnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi jemaat yang dikasih Tuhan, kemudian kepala suku ini dia penasaran kenapa satu keluarga ini sampai suaminya ini mau kemudian rela mati hanya demi nama Yesus. Akhirnya kepala suku ini mendapatkan jawaban. Karena Yesus itu hidup, dia Tuhan, dia adalah juru selamat. Dan karena kepala suku ini kemudian terima Yesus, kemudian seluruh suku Azam itu mereka hidup menerima Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Yang ingin saya mau katakan dari kisah ini adalah
bahwa kejadian itu bukan terjadi begitu saja. Tetapi jauh sebelumnya kepala suku itu dan satu suku Azam itu mereka percaya kepada Yesus. Ada orang-orang, ada para misionaris, ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan berdoa untuk suku ini supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Sekalipun mungkin satu keluarga ini harus jadi korban di hadapan Tuhan, tetapi demi iman mereka rela berkorban asal satu suku itu dimenangkan untuk Tuhan. Tapi asal nanti kayak mincu upiak sih biasa ada sih kayak rasanya makanya. Doa mengubah segala sesuatu. Kau upiak koi pinan kayak koi. Doa mengubah kepala suku dan seluruh suku ini yang suka makan orang menjadi percaya kepada Yesus. Kau upiak koi pi kayak mincu jadi siapa yang mincu pintu nanti sih biasa. Semua karena doa. Contoh Inggris kau. Dan hari ini saya mau katakan pada kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sekeras apapun hati suamimu, sekeras apapun hati istrimu, sekeras apapun hati anakmu, jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Jadi saya tinggalkan tis jauhan dari anak kayak pun anak piao, ini anak sinco mai cisi biasa, nang tetap mai kau mai panggil. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Ini nang kayak kau kian kau iwas jadi cok ini sampai panggil. Kita akan melihat masing-masing bagaimana doa mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita dan lain sebagainya. Nah, umat kau baik kau biar kau baik. Kau nang kayak ketek, kau nang kayak sendi, masih kau nang kayak somboy sebab. Yang kedua, kalau tadi yang pertama bahwa doa yang dapat mengubah segala sesuatu adalah doa yang penuh ketekunan. Dan yang kedua, doa yang mengubahkan segala sesuatu adalah doa yang penuh dengan pengharapan. Kau tekan si kau upian kau pi cengkeng mesti tanah di pada mana kau. Kau jika kayak kau mesti tanah nang di kau lagi bang. Kita bisa baca dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 20. Saya baca ayat 1 dan ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 1 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 5. Saya akan langsung baca saja. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Di tojoknya di kaisen se kaisen kok kaya kalau itu pasti sisi itu video kok ya kita banyak baca di kaisen kayak因为点祷告也是给他哇好多好起来到3年的时间因为好多给长农力给寿命 ya jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini di situ dikatakan bahwa Hizkia ini adalah seorang raja. Hizkia ini dia jatuh sakit. Dan pada saat Hizkia ini sakit, kemudian Nabi
Yesaya datang kepada Hizkia, Tuhan berbicara kepada Yesaya supaya dia pergi kepada Hizkia, memberitahukan kepada Hizkia bahwa penyakitnya itu tidak akan sembuh dan Hizkia akan mati. 伊是个先知呢，去家己光大，伊先去家己先知大，叫伊那去家己光大，去pasti sisi ele peneko. Dan setelah Hizkia mendengar kabar itu dari Nabi Yesaya, kemudian dia berdoa. 要只个光听到伊个先知安尼打，伊就继续祷告。 Firman Tuhan katakan Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 下个人嘛，伊个光每个人面去起那个，叫伊甲先祷告。 Hizkia mendengar berita itu dia tidak putus asa. 只个光听到安尼看消息，伊袂失望， Dia tidak kemudian langsung menyalahkan Tuhan. 伊无langsung往伊个先。 Dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak komplain kepada Tuhan, kenapa saya sakit lalu kemudian saya harus mati. 伊无要求，无讲说啊，我即嘛咱我是要死。 Padahal kalau kita lihat kehidupan Hizkia itu dia begitu giat-giatnya, dia bekerja untuk Tuhan. 那假如推是做生命较好，伊即个光做正确工课是为着先做诶。 Tetapi ketika Hizkia mendengar itu, satu hal yang dia lakukan. Firman Tuhan katakan, dia berdoa. 伊听到这消息的时间，就是做头一个代志，就是祷告。 Kenapa Hizkia berdoa? Karena dia punya pengharapan kepada Tuhan. 做你祷告呢，因为伊有即个对神的希望。 Dia tahu bahwa di dalam pengharapan itu apapun yang Tuhan putuskan, Tuhan bisa ubahkan ketika Tuhan tahu bahwa itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 即个我会知啊，至少神已经决定做什么代志咯，啊，使祷告有希望，伊会知那神有变改变从无荣耀神嘅面。 Jadi yang pertama adalah dari sakitnya Hizkia ini, kita bisa melihat di situ ada dua sisi yang kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan mau melihat, menguji hati Hizkia, apakah dengan penyakit itu dia akan meninggalkan Tuhan atau dia masih tetap berharap kepada Tuhan. 我即个病嚟病，我即我嘅病嚟病，咱有推着无病唔归，後嘅唔歸就是呐，星座嚟工課，伊即個我會離開神嘅位，也是放棄神嘅位。 Yang kedua, Tuhan mau supaya melalui penyakit Hizkia ini Tuhan dipermuliakan. 而即個就是呐，愛經過即個病，咱嘅神決定榮耀。 Jadi pengharapan itu yang membuat Hizkia bisa bangkit, berdiri dan berseru kepada Tuhan, yang memohon kemurahan Tuhan. 即個希望就是呐，變為即我企起來，嚟甲神禱告。 Sekalipun dia tahu bahwa itu sudah keputusan Tuhan, tetapi dia mengenal bahwa ketika dia berharap kepada Allah, dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. 即個我至少伊會知呐，神已經決定可以死了，但必伊就是會知呐，會把伊個神，伊個神有變改變嘅時候。 Dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa doa mengubah segala sesuatu. 伊就是有即個對神嘅希望，伊相信呐，禱告有變改變代志。 Dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 伊tetap希望甲伊個神，伊神無即個無可能嘅。 Ada seorang yang sakit, yang saya kenal, dia sakit leukemia, lalu kemudian sudah divonis oleh dokter, dia tinggal menunggu hari. 有一個朋友，伊就是解決了老公呐，伊是做安日子。 Sambil menunggu hari-hari yang sudah ditentukan, sudah divonis oleh dokter itu, satu hal yang dia lakukan, dia terus berdoa kepada Tuhan. 因為即個咱至少老公甲伊咧打咧講嘅時候，甲比伊就是認真禱告。 Singkat cerita apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. 兄弟姐妹，我咱愛知呐，他們嘅學生， Orang ini disembuhkan. 即個咱得嘅意見。 Kalau seandainya ketika dia mendengar berita itu lalu kemudian dia tidak datang kepada Tuhan, dia malah mempersiapkan segala surat-surat yang berharga, lalu kemudian dia
serahkan kepada istrinya, dia siapkan semua tabungan yang ada, dia serahkan kepada istrinya. Saya pikir vonis dokter itu akan menjadi kenyataan. 一天着，这老公该打这小事就是讲，伊无去有比伊家线准备好伊个片，但比嘛啦，听着这代志，伊去祷告，变做那这老公该伊打该情形为服侍。 Tetapi vonis dokter itu menjadikan dia untuk terus berharap bahwa Tuhan sanggup mengubahkan apapun keputusan. 有时这个老公该打，安尼看的情形后，伊变做那有对生这个希望，变做那伊该生回归。 Hizkia kemudian setelah berdoa, dia sembuh dan tahu jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah sering baca. Umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. 这个光除了伊模式了生活以后，生活后伊个十五年个难生了。 Karena ketika Hizkia berdoa, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. 因为这个光祷告的时间，伊放这个希望到生活。 Ketika kita berdoa dengan terus berharap kepada Tuhan, maka doa akan mengubah segala sesuatu. Kalau nak祷告，要放的希望到咱个生活，这个祷告有变规避从不会会。 Apapun Tuhan sanggup. Yang percaya katakan amin. 去消灭乌龟哦，咱个做变。 Yang terakhir doa dapat mengubah segala sesuatu. Yang ketiga adalah doa yang penuh dengan iman. Kita buka di dalam Daniel. Kita buka kitab Daniel. 咱祷告也爱有这个真正的信心来祷告。 Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Saya akan baca ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Coba kita Daniel,夜光出一张，庙会大，你爱拜这个神。Daniel因为这光已经写到做不了，了，这人听到伊就可以来哦，到楼顶哦。 一樓呢，佢就去可能係停咗去耶路撒冷去個，直接sampai個yang歸落禱告。 Doa yang diimani adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan sekalipun kita belum menerima jawabannya, kita tahu bahwa kita sudah menerimanya. Jadi 禱告，至少咱冇未得到呢一個規定。 Tapi nasi yang kita izin kos. Tahukah Daniel dia dimasukkan ke dalam gua singa? Karena apa? Karena orang-orang pegawai-pegawai waktu itu yang ada di bawah kepemimpinan raja pada waktu itu, mereka iri melihat Daniel. Có sẽ cái là cái nắp cho sẽ cái nắp của trên là đó nhất của mình liệt cơ hiện đi say cái hầm vào này đây. 因为做哩，因为甲伊一人做工人，白一个做工人是光个会发现着，伊就是错。 Lalu orang-orang yang iri hati ini kemudian mereka bersekongkol. Mereka melihat bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk mencari kelemahan Daniel selain daripada imannya kepada Tuhan. 伊即错人就是那合在，因为咱了无一个破产或个伊人有机会好害。 Tanpa musuh sekali musuh esensi. Maka oleh sebab itu mereka berkata kepada raja, orang-orang ini mereka membujuk raja supaya raja memberikan satu larangan, satu aturan bahwa jika ada bahwa semua orang, semua penduduk negeri pada waktu itu
harus menaikkan permohonannya hanya kepada dewa yang mereka sembah, hanya kepada raja, dan di luar itu akan dihukum, dibuang ke dalam gua Singa. 伊若是创咱把甲了，就是去天堂的一个王，甲这王啊，我那这地方除了拜咱的偶像，甲拜这个王为西咱拜他们来生了。 Setelah aturan itu keluar, lalu kemudian orang-orang yang iri hati ini mereka terus berusaha untuk mengamati kehidupan Daniel. 这个我嘅有佢出了後，伊若是創咱裏邊廟咱嘅生活。 Dan mereka mendapatkan Daniel sedang berdoa. Firman Tuhan katakan 3 kali sehari dia berdoa kepada Allah yang dia sembah. 我伊若是創咱有是廟嘅，咱咱呢個樓頂個禱告。即個寫嘅那邊單，即禱告3拜。 Dan kemudian orang-orang ini melaporkan kepada raja, dan apa yang sudah diputuskan oleh raja itu tidak bisa dibatalkan. 因為創咱有去甲這王哦，因為王所做嘅要歸為西歸邊。 Dan hukuman harus dijatuhkan atas Daniel, dia harus dilemparkan ke gua Singa. 伊即個方法有啲愛方法，即個Daniel有啲愛甲佢西。 Mungkin kita berpikir kenapa Tuhan tidak mengubahkan hatinya raja. 可能咱會想，當然咱係佢時間生活會比即個我嘅生活。 Kalau raja berubah pikiran pada waktu itu lalu kemudian dia mencabut aturan itu, larangan itu, maka bisa, tidak ada yang bisa menghalangi raja. Kalau 我嘅時間伊個我會比生活，伊個條規拖條，有變做咱明即個西個行了。 Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa lewat imannya Daniel ini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya supaya seluruh negeri pada waktu itu mereka mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang berkuasa. 咱來看這個先嘅，咱就會明白啦。因為經過咱嘅信心，咱嘅主愛慕伊人從這個光所光嘅國嘅外在啊。 Daniel so ingpai itu si Wan mengenai. Lalu Daniel dibuang ke gua Singa, tetapi apa yang terjadi? Mulut singa-singa yang kelaparan itu ditutup sama Tuhan. Kok saya kan kanan Daniel sudah sih ketika saya ilham, tapi dicok saya tau dia saya ini kayak cuy, saya izin pakai binang dia saya bawa kecil. Sehingga singa-singa yang kelaparan itu bocah Daniel. Itu sok saya sudah tahu, tapi ini masih bocah Daniel. Kenapa itu terjadi? Karena Daniel betul-betul tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. 所以呢個第二回復上咧，因為Daniel外在那啲所拜嘅星是他們星。 Sekalipun dia sudah di depan singa-singa yang kelaparan, Tuhan sanggup tutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak memakan Daniel. 至少呢個細嘅地行，只多細到嘅，tapi只細方式冇只，因為呢在那星邊會比他們前天咯。 Doa bisa mengubah segala sesuatu asal kita percaya. 那個禱告不變會比前面前天咯，阿三人愛相信。 Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau nak相信那個主不變會比那個前天之主，maka這個大事發生。 Kalau kita punya anak, dia minta uang kuliah, dia minta umpamanya uang sekolah, dia minta umpamanya uang pakaian dan lain sebagainya, dia minta kepada kita. Kenapa dia minta kepada kita sebagai orang tua? Karena dia tahu kita bapaknya. Hobi nang kalau rupiah nang thọ thật sự là chỉ với sang rồi. Cho nên là cả nang thọ này, in người nang người ta nang usia kayak Dia percaya kalau dia minta pasti kita beri. Ibu siang sena kalau ikan nang thọ nang pasti kaya. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan ini dengan iman. Jadi nang lại có siang kayak
sing letok. maka doa kita akan dapat mengubahkan segala sesuatunya. Mau bagus karena kayak tahu mungkin koipi sini. Maka pesan firman Tuhan ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jadi saya akan kata kita nanti panggil nanti tahu. Kalau kau mau melihat doamu bisa mengubah segala sesuatu, maka berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan penuh pengharapan, berdoalah dengan iman kepada Tuhan, maka engkau akan melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau nanti kau naik tahu kau rupiah koipi sombong baik sehingga kasih tanya di bawah korek kayak si kuping korek tangguh si dia ada apa kayak tahu kau kayak gibang karena kayak itu misalkan sedangkan tahu kau dengan kayak sing kau Tuhan memberkati. itu contoh dan semua amen ya. Saya nanti kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang pertama tadi, refrennya saja, refren dari bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Kita angkat pujian ini berulang-ulang. Mengubah segala sesuatu. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan, permasalahan jemaatmu, mungkin mereka sudah berdoa sekian lama di hadapan Tuhan, tetapi biarlah melalui firman ini membuat mereka untuk terus bertekun, membuat mereka untuk terus berharap, membuat mereka untuk terus beriman, mempercayai bahwa setiap doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup mereka, karena bagi Allah yang kami sembah tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengubahkan keluarga mereka,
suami, istri, orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan mungkin rekan sekerja mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Engkau sangat mengubahkan, melembutkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengakui Engkau dengan lidah mereka bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mungkin pekerjaan usaha mereka yang saat ini macet, atau mungkin pergumulan yang lain, kami percaya Tuhan Engkau sanggup ubahkan lewat doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membuat hidup mereka mengalami kuasa-Mu, mengalami pertolongan, mengalami bahwa Engkau Allah yang masih bekerja sampai hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Menerangkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami terus menaikkan setiap doa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami pulang nanti, firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa, sekalipun mungkin kami mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami, apa yang Tuhan berikan bagi kami, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, yang membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Diwiana. Engkau Tuhan terus pakai dengan pengurapan yang luar biasa, dan dengan seluruh keluarganya, seluruh para pengurus di tempat ini, para pelayan Tuhan. Kau berkati, Engkau urapi pemandaian atas hidup mereka akan terus menerus berdampak bagi kota ini. Pelipat gandaan akan terjadi di dalam pelayanan ini, dan nama-Mu akan dipermuliakan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa jemaat ini Tuhan angkat naik, bukan turun. Jemaat ini menjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih buat Bapak Immanuel Bando yang sangat berkati firman. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan kami datang melaksanakan ibadah ini Tuhan. Sampai selesai Tuhan bersama-sama kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati Bapak Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati keluarga dia Tuhan, makanan dia dengan luar biasa Tuhan. Berikan dia lapar Tuhan yang datang dari Engkau Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi mereka memberikan bersama bagi-Mu Tuhan. Kau berkati tangan kami yang memberi maupun berusaha memberi Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak yang beda studinya Tuhan, dan juga pekerjaan kami Tuhan, yang kami mendapatkan pekerjaan Tuhan, kau berikanlah pekerjaan layak bagi kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan pertahankanlah kami Tuhan di dalam hati kami, bahwa doa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu Tuhan. Kami percaya iman kami dengan teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi semua bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amen.
ibadah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau Bapa yang luar biasa. Jangan Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Kami berdoa bagi Pulau Bintang, bagi kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami mau membawa gubernur kami Tuhan dan wakil gubernur yang baru terpilih ya Bapa, untuk mengurapi para gubernur kami, para bupati, wakil wali kota Tuhan, wali kota dan juga camat RT RW, sampai semua aparatur pemerintah yang terendah saat ini Bapa. Kami membawa pemerintahan kami dalam tangan kedaulatan-Mu Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup mereka, Engkau yang mengambil alih kota kami Tanjung Pinang, seluruh keberadaan Pulau Bintang Tuhan. Saat ini Engkau melawat Tuhan, Engkau bekerja, Engkau turun tangan, Engkau membuat suatu perkara semua yang baik adanya. Di dalam nama Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa biar roh takut akan Engkau Tuhan, roh yang bertanggung jawab, roh yang mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Bapa, menjamah seluruh aparatur pemerintahan-Mu hingga mereka bekerja membawa pemulihan bagi Pulau Bintan dari sektor ekonomi yang ada, sektor kuliner Tuhan, pariwisata, fashion, dan juga dunia usaha yang lain ya Bapa. Semua dipulihkan, dunia pendidikan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Amat terlebih lagi gereja-Mu dipulihkan, pintu-pintu gereja dibukakan, jemaat-jemaat boleh datang beribadah pada hari Sabat-Mu mencari Engkau ya Bapa. Kami pertahankan semua keberadaan gereja-Mu di Pulau Bintan ini di dalam kuasa-Mu. Api kemuliaan-Mu Tuhan melawat gereja-Mu, berbagai denominasi yang ada Tuhan, berikan kesehatian, berikan Tuhan setiap gereja-Mu mengalir di dalam firman-Mu ya Bapa. Jadikan gereja-Mu terang dan garam bagi kota kami. Jadikan gereja-Mu Tuhan menjadi penguat tiang doa bagi kota kami Pulau Bintan yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, akhirnya kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Tuhan selalu menyertai kita. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau ada, apa saja yang kau perbuat, Tuhan memberkati. Bahkan seisi rumahmu akan datang sujud menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan setiap kita imunitas surgawi, hingga setiap kuasa virus-virus corona tidak akan menjamah tubuh kita. Setiap kuasa sakit penyakit, kuasa kemiskinan, kegagalan, pergi dalam nama Yesus. Kita menjadi umat Allah, menjadi jemaat yang berbeda, jemaat yang dijagai dan dilindungi, dipelihara dan dicukupkan oleh Allah, hingga setiap kita boleh hidup dalam perlindungannya, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tetaplah bergantung kepada-Nya dan jangan pernah meninggalkan Allah sampai selama-lamanya. Di dalam